Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi khususnya buat kelas 6 nih. Kemarin kita sudah mengadakan UTS. Kalian juga sudah, yang di remed juga sudah selesai remednya. Terus nilainya juga alhamdulillah untuk bapak sendiri gitu kan, karena yang di remednya juga sedikit, jadi buat bapak sih itu alhamdulillah. Nah sekarang karena kalian sudah tahu hasilnya gimana, itu kan hasilnya seberapa, buat yang merasa masih kurang harus terus berusaha supaya cukup. Buat yang sudah cukup harus terus berusaha supaya lebih dari cukup, dan yang sudah lebih dari cukup harus tetap berusaha supaya tidak tertinggal dari yang lain. Begitu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang kita mulai deh pembelajaran hari ini. Lanjut. Gimana? Pantas gak? Keren ya? How do I look? I look charges. Oke deh. Lanjut dulu. Di lesson 5 kita belajar tentang animal, terus penggunaan have sama has. Masih ingat? Masih lah ya. Wah juga gampang, maksudnya cuma tinggal tanya do you have apa gitu kan, do you have cat? Kalau misalkan jawabannya yes I have cat, kalau jawabannya no I don't have, misalkan gini ya, do you have cat? No I don't have cat, but I have a bird misalkan. Enggak, saya nggak punya kucing tapi saya punya burung misalnya. Just simple as that. Simple lah, gampang. Sekarang kita berlanjut di lesson 6. Judulnya My Lovely House. My Lovely House. Yang pada dasarnya ini pembelajaran tentang prepositions. Nah, ini yang mau kita pelajari di video kali ini. Kalau misalkan kalian langsung buka di halaman 55 bagian B yang look at the pictures and practice the dialect. Ini cuman yang dua percakapan doang. Nah, nomor 1, where is the yard? The yard is in front of the school. Di mana lapangan? Lapangan ada di depan sekolah. Nomor 2, where is the river? Di mana sungainya? Jawabannya, the river is under the bridge. Sungainya ada di bawah jembatan. Number 3, where is the garden? Di mana tamannya? B jawab, the garden is beside the house. Tamannya ada di samping rumah. Terus number 4, where is the chair? Di mana kursinya? The chair, kursinya, is behind the table. Ada di belakang meja. Kita akan mulai untuk
biasa formula. Jadi formula apa sih namanya tuh? Bikin kalimat menggunakan kata preposition itu seperti apa? Akan jadi seperti ini. Alright. Nah, formula atau rumusnya tuh kayak gini. Subject plus to be. To be-nya cuman pakai dua, yaitu cuman is sama are. M-nya kemana? Karena subject M itu ya buat subject M. To be M itu buat I aja, jadi nggak usah terlalu ditulis lah gitu, karena subjeknya kan bisa luas. Atau tulis aja deh. Nah, subjeknya ada pakai M juga deh. Kalau takutnya subjeknya pakai M, to be-nya juga pakai M juga deh. Takutnya subjeknya mau pakai I. Terus ditambah preposition. Nah, ini yang bakal kita pelajari sekarang. Vocab preposition itu apa aja. Terus yang terakhir plus object. Pak, ini kan objek itu biasanya kata benda. Nah, ini subjeknya aja kata benda, maksudnya gimana? Oke. Biasanya gini, Bapak bilang ini subjek, terus ini objek, itu taunya dari mana? Subjek itu yang diutamakan, yang dicari tahu letaknya di mana. Objek itu sebagai keterangan tempatnya di mana. Misalkan dalam bahasa Indonesia nih, kursi di belakang meja. Oke? Kursi di belakang meja. Kursi ini yang dicari tahu letaknya di mana. Karena pertanyaannya, kursi di mana? Jawabannya ya kursi di belakang meja. Berarti yang dicari tahu itu yang jadi subjek. Sementara meja ini yang jadi kata keterangan tempat si subjek ini ada di mana. Sedangkan yang kata di belakangnya ya ini preposition kalau dalam bahasa Inggris. Paham? Jadi untuk mencari tahu subjeknya yang mana dan objeknya yang mana, pertanyaannya sederhana. Kamu nyarinya apa? Pak, saya nyarinya dompet, berarti subjeknya dompet. Pak, saya nyarinya handphone, berarti subjeknya handphone. Pak, saya nyarinya baju, ya berarti subjeknya baju. Pak, saya nyarinya lemari, berarti subjeknya lemari. Where is the cupboard? Lemari baju di mana? Oh, the cupboard is my room. Is in my room. Misalkan, lemari baju ada di dalam kamar saya, gitu kan. Simple gitu. Tapi kalau misalkan nyarinya baju, where is my jacket misalnya? Jaket saya di mana nih? Jawabannya, your jacket is di mana ya? In my room misalnya. Jaket kamu ada di kamar saya gitu kan? Ada di dalam kamar saya. Jadi simple lah. Apalagi? Oh, tuh kan? Ini kita terlalu ngomongin subjek sama objek sih. Lanjut ke preposition vocab. Bapak harap yang ini sudah dihafal, karena kita akan mulai bermain kalimat ketika sudah tahu prepositionnya kita pakai apa aja. Oke, nah kelihatan nggak? Kalau Bapak ngafalinnya sih begini. Jadi kalau ngafalin vocab itu, hafalin vocab yang berkaitan secara berlawanan alias antonim. Misalkan above atau over itu artinya di atas, tapi di atasnya tergantung. Contoh gini, ini hand sanitizer, ini eraser. Ya, kalau si
letaknya jangan sanitizer, pusing. Ini deh, spidol atau board marker. Board marker is on the eraser. Jadi spidol ada di atas penghapus karena posisinya nempel. Tapi kalau posisinya begini, nah, the board marker is above atau is over the eraser. Jadi spidol ada di atas tapi nggak nempel, jadi tergantung begini di atas penghapus. Begitupun below. Karena kita balik lagi ya ke posisi yang ini, the eraser is below the board marker. Jadi penghapusnya ada di bawah spidol, tapi di bawahnya tuh nggak nempel tapi ini. Kalau yang nempel gimana? Kalau yang nempel pakainya under. Jadi the board marker is on the eraser, the eraser is under the board marker. Simple. Terus nah ini kenapa Bapak tulis, harusnya kan antonim di belakang itu kan di depan, tapi kenapa di samping? Karena jujur Bapak sendiri itu sering ketukar antara behind sama beside, sering ketukar. Jadi makanya Bapak hasilnya begini. Terus ini menariknya adalah kalau kalian hilangkan kata be-nya, jadi cuma hind doang dan cuma side doang. Hind itu artinya sembunyi. Kalau kita sembunyi berarti ada di yang mungkin di depan dong, pasti di belakang. Kalau side itu artinya ya di sisi atau di samping. Behind. Lanjut ke sini ya. Gini amat. Kalau misalkan ada di, nah gini, kan nggak kelihatan tuh. Berarti the board marker is behind the eraser. Spidol ada di belakang penghapus. Terus kalau di depan, in front of, the eraser is in front of the board marker. Kalau di samping, beside, ya sudah jadinya the board marker is beside the eraser. Sederhananya seperti itu. Oke. Terus between di antara dua objek, kalau misalkan posisinya gini, between itu aturannya harus objeknya tuh di tengah-tengah di antara subjeknya itu harus ada di tengah-tengah di antara dua objek, ya. Aturannya begitu. Jadi kalau misalkan gini, ada posisinya begini ya, sama kan jadi pakai dewe. Misalkan posisinya begini, yang di tengah-tengah apa? Yang di tengah-tengah kan board marker kan. Nah, kita berarti cuma boleh bilang ya udah, berarti the board marker is between the eraser and hand sanitizer. Jadi spidol itu ada di tengah-tengah di antara penghapus sama hand sanitizer. Kalau among itu di antara juga tapi banyak objeknya. Tapi posisinya nggak begini kalau among itu. Jadi kayak ngumpul melingkar, nggak melingkar banget sih ya, pokoknya ngumpul di satu tempat gitu kan. Terus kita mau cari apa gitu kan di situ. Misalnya gini, kalian mau nyari buku di toko buku misalkan ya, buku apa, misalkan kamus deh, kalian mau nyari kamus bahasa Inggris di toko buku. Nah, kata si penjaga tokonya bilang, oh bukunya ada di ada di bagian misalkan
bagian sekolah misalkan. Jadi kan kalau di toko buku itu kan ada bagian novel, ada bagian pendidikan, ada bagian apa. Misalkan ada di bagian sekolah. Nah, dia bilangnya the dictionary, kamus itu is among, di antara apa sih? Tadi gua bilang apa? Astagfirullahaladzim. Di antara buku-buku di antara saya bilang apa? Sebentar. The dictionary is among the educational books. Jadi kamus ada di tumpukan di antara buku-buku tentang pendidikan, misalkan begitu. Simpelnya begitu. Kalau kalian tahu game Among Us, nah ini salah satu penggunaan preposition juga. The imposter is kan banyak ya. The imposters are among us. Jadi ada imposter di antara kita. Ding. Terus Bapak mau lagi jelasin? Oke, lanjut ya. Ngomong dulu deh, kita beresin. Ngomong itu ternyata dia mesti ada keterangan tempatnya juga. Jadi kalau di sini contohnya gini, misalkan namanya siapa ya? Namanya John misalkan. John is the smart student. John adalah murid terpintar among, di antara the students, murid-murid in my school, di sekolah saya. Jadi John adalah murid terpintar di antara murid-murid di sekolah saya. Terus yang kedua, John lagi nya made noisy. Jadi si John ini membuat suara berisik among the people, di antara orang-orang di tengah. Jadi ada orang banyak lagi berkerumun, lagi berkumpul, si John ini bikin teriak-teriak, nah itu bisa dibilang kayak gitu. Jadi benar-benar surrounding, dikepung. Jadi dikepung sama sesuatu. Nah biasanya kita pakainya mau. Apa lagi? Lanjut deh kalau gitu. Setelah above atau over, setelah below, setelah on, setelah under, setelah behind, setelah beside, setelah in front of, setelah between, setelah among. Sederhananya pokoknya among itu kalau misalkan ada subjek yang kalian maksud ada di tengah-tengah subjek objek lainnya, nah udah itu pakai among aja. Karena Bapak juga suka begitu. Sekarang lagi nyari baju misalkan, baju kemeja misalkan. Lagi nyari baju kemeja di di lemari gitu kan. Nah itu kan surrounding kan, maksudnya itu ada celana sebelah sini misalkan, baju sebelah sana misalkan, terus kaos sebelah sini kan, itu di tengah-tengah itu misalkan. Nah itu bisa pakai mau. Oke deh, kita lanjut ke preposition selanjutnya. Lanjut. Nah kalau yang ini nggak terlalu banyak karena Bapak juga memilih mana kata yang paling sering kami pakai, maksudnya paling sering kalau kita ngobrol sama orang Inggris gitu kan, ngobrol sama bule, itu kata-kata apa yang paling sering digunakan untuk describing gitu, untuk menggambarkan, untuk menunjukkan lokasi. Ya sudah segini saja. Ada by, di dekat,
bebas asli. Di dekat itu mau dekatnya di belakang kek, mau dekatnya di samping kek, mau dekatnya di atas kek, dekat ini pokoknya di dekat aja. Tapi biasanya dimaksud di dekat itu yang agak kesanaan dikit gitu maksudnya. Kalau misalnya kita ngomong kita ke denah sekolah kita, bayangin denah sekolah kita deh. Ada kelas 1, ada kelas 3, terus setelah kelas 3 itu ada kelas 2, ada kelas 4. Nah, misalkan saya mau nyari where is the class 3, jawabannya simpel, bisa it is, langsung aja lah, it is between class 1 and class 2, di antara kelas 1 sama kelas 2. Terus atau it is nearby class 1, itu di dekat sama kelas 1. Ngomong Bapak nyebutnya class 1, enggak 1 class. Jangan lupa. Terus apa ya? Next to bisa it is next to class 1. Sebetulnya kata yang lebih formal untuk menunjukkan ruang kelas angka first grade rooms, first grade room nggak pakai first grade room, ruangan kelas 1. Jadi where is third grade room, di mana ruang kelas 3? Jawabannya gak usah diulang lagi, the third the third grade room, gak usah, ganti aja sama it, lebih gampang. Jadi it is simple kan, it is between, di antara first grade room sama second grade. Simple. Atau next to tadi dekat, away from, it is away from fourth grade. Jadi ada di jauh dari kelas 4. Kalau kita kan kelas 6 ada di ini kan si denahnya sekolah kita. Begitulah kira-kira, kayaknya udah deh. Iya deh, kayaknya udah deh. Untuk yang kali ini tugasnya Bapak bikin dulu di Google Form, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjut ke sini deh. Oke, Pak, kan di halaman 56 bagian C ada yang mesti dikerjain tuh. Betul, ada. Tapi Bapak mintanya kalian tidak pakai preposition yang preposition yang cuman sedikit ini kan. Coba deh, kalau kalian iseng itu kan yang dari halaman 55 sampai 56 yang bagian B itu, coba kalian cari deh prepositionnya tuh apa aja. Cuma in front of, terus under, terus beside, terus behind, udah. Sekarang kalian udah kelas 6 nih, ya kalian perlu memperbanyak
tugasnya Bapak share di Google Form. Nanti baru di pertemuan selanjutnya kita bahas cara ngisi di halaman 56 bagi. Begitu saja. So, apa ya? Thank you banget sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa dikerjain tugasnya, meskipun Bapak memang bukan guru yang sering ngingetin tolong kumpulin tugasnya, sering bukan guru yang seperti itu, tapi Bapak juga nyimpen kalau siapa nih yang ngerjain tugas dan siapa nih yang enggak, dan nilai itu akan membantu kalian di semester. Kayak kemarin UTS, kalau kalian sudah nerima raportnya, beberapa nilai Bapak up, dan itu didapatnya dari tugas. Misalkan UTS-nya kurang bagus, diremet, masih kurang bagus juga, nggak Bapak remet ulang, tapi Bapak kasih nilai yang dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Terus di UTS selanjutnya, kalau kejadian kayak begitu lagi, berarti nilai yang ada di pertengahan semester lalu ya sudah, itu kan udah dipakai. Jadi tolong kalian tugas-tugas dikerjakan, karena kayaknya Bapak nggak menurut Bapak pribadi ya, Bapak nggak pernah ngasih tugas yang terlalu sulit, pasti tentang materi-materi yang sudah dipelajari di hari itu juga gitu ya. Jadi tolong dikerjakan sekali lagi, karena itu juga buat mengupgrade nilai kalian di raport. Segitu saja. Capek oke ngomong sendirian. Segitu saja di pertemuan kita kali ini. So see you next time. Actually see you next week. Kita kembali lagi minggu depan. Mudah-mudahan Bapak bisa visit ke sana, karena pembelajaran bahasa Inggris akan lebih mudah kalau ketemu. Bapak pamit. Wassalamualaikum. Ujuk-ujuk salam, mulai doa dulu dong. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini kebiasaan nih Bapak jarang doa kalau udah beres. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and goodbye.